Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Sahid. Oke, di video kali ini saya akan ngebahas mesin untuk cabut bulu ayam lagi ya teman-teman. Jadi seperti ini. Di video sebelumnya sebenarnya saya udah pernah bahas ya untuk modifikasi mesin cabut bulu ayam gitu. Jadi dari yang awalnya menggunakan sistem panbel silang itu kita rubah menjadi posisi yang horizontal ya, jadi posisi berdiri. Nah, buat teman-teman yang penasaran untuk detailnya, simak terus. Oke, jadi sebelumnya saya tuh sering sekali untuk modifikasi ya. Jadi masih bawaan toko itu saya modifikasi menjadi kurang lebih seperti ini. Ini udah ke berapa ya itu? Nah, itu yang minta dimodifikasi itu yang bagian belakang itu. Kalau nggak salah ya mesin ke-9 ya teman-teman yang saya modifikasi. Nah, karena saking seringnya saya modifikasi, jadi ini ada permintaan membuat dari awal itu, maksudnya dari nol. Nah, makanya di sini karena saya membuat dari awal, saya membuatnya berbeda gitu. Maksudnya kita menggunakan untuk tabungnya ini aja plastik gitu. Kalau kita modifikasi kan mana yang masih bisa dipakai kita pakai, kecuali besi ya. Kalau besi tetap saya rubah biasanya teman-teman. Tetap dari yang tebel yang tipis ini kita ganti yang tebel untuk besinya. Oke, nah di sini yang saya jelaskan itu jadi untuk mesin yang masih bawaan itu kebanyakan di tenaganya juga nggak kuat ya kan, dia menggunakan panbel silang yang langsung puli. Jadi kalau teman-teman pernah lihat mesin cabut bulu ayam itu menggunakan seperti ini ya. Jadi ada yang masuk ke dalam seperti ini. Oke. Karena seperti ini melewati roll ini. Tapi ke mesinnya itu kan seperti ini. Sedangkan dia memutarkan puli yang ini. Nah, oke, seperti inilah yang lebih kalau teman-teman pernah melihat. Makanya ini sering sekali lepas di bagian sini. Dan di tenaganya pun kurang ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, jadi saya rubah untuk posisinya itu menjadi seperti ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Misalnya. Jadi seperti ini. Jadi dari mesin penggerak ini ke bagian sini, ini menjadi lurus. Kalau awalnya kan dia polinya ke bagian sini. Makanya dia sering sekali lepas. Nah, untuk besi ya, di sini yang saya bahas pertama besi. Jadi yang masih bawaan ya, masih beli baru itu biasanya nih, besinya tipis ya teman-teman. Oke. Ini yang baru yang kita bikin, jadi lebih tebal. Makanya pokok pertama itu sebenarnya kalau menurut saya di rangka ya teman-teman. Kalau rangkanya udah tipis, pasti pergerakan yang lainnya itu pasti oleng gitu. Makanya sering terjadi ketika nanti udah mulai goyang sedikit. Nah, ini dari mulai ini juga ya. Oke, kalau yang bawaan lama itu kan rata-rata penggunaannya mesti seperti ini. Jadi menggunakan kelahar di dalam seperti ini. Makanya dia nggak ada penguncinya teman-teman. Dan ini kalau yang sudah kita buat ini kita rubah menggunakan UCF seperti ini. Oke, menggunakan baut 4, kemudian ada pengunci baut L nya, sehingga nanti kalau pas di dalam as seperti ini, nah masuk di dalam as itu ada penguncinya. Makanya dia ketika berputar itu nggak akan takut ngangkat ataupun turun gitu loh, karena dia udah kekunci sama baut L ini. Nah, kenapa kalau menggunakan seperti ini itu kurang recommended ya teman-teman. Makanya ini kan kalau dia longgar nantinya itu lama-lama untuk bagian atasnya itu membentur dinding seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini wadah yang lama ini terbentur oleh sisi ininya teman-teman, karena ininya oleng teman-teman, karena nggak ada pengunci akhirnya naik turun, makanya membentur sisi ini akhirnya jebol. Ini bahan aluminium ya teman-teman. Kemudian yang paling sering rusak juga untuk bagian ini ya. Nah, bagian ini itu kalau nggak jebol di bagian sini pasti patah di bagian ini. Ini udah sering sekali terjadi rata-rata. Makanya di sini saya buat yang baru untuk bagian tapakan bawahnya ini. Ini saya menggunakan ini. Oke. Ini menggunakan plat 2 mili ya teman-teman tebelnya. Nah, ini 2 mili. Pasti ada yang nanya apa nggak karatan nantinya. Asalkan kita lapisi cat, nanti kita lapisi pakai clear coat, insya Allah lebih awet teman-teman. Jadi disiram air nggak masalah gitu loh. Ini kurang rapet tapi teman-teman ya. Ini belum selesai ngomong lubanginnya. Oke, seperti ini. Jadi lebih kuat teman-teman. Nah, kemudian untuk lantai atasnya itu kan kalau masih bawaannya seperti ini ya teman-teman. Kalau ini sih menurut saya nggak masalah ya, mau pakai yang ini lagi juga nggak apa-apa. Cuman kadang kalau aluminium tuh sering terjadi di sininya koyak tuh teman-teman. Tapi kalau buatnya besar seperti ini ya kuat sih. Oke. Kalau yang baru itu saya buat seperti ini. Jadi ini nanti masuk di dalam sini. Nah, seperti ini. Nanti ada pengunci bautnya di dalam.
Oke, jadi untuk pembuatan miring seperti ini untuk bergerak ini ya teman-teman. Jadi kita tutup buat panbel searah, lalu kita menggunakan bekas isian gardan. Ini kalau teman-teman beli biasanya di tempat rongsok banyak sih. Kalau di tempat rongsok itu sering sekali, atau bengkel-bengkel mesin mobil banyak teman-teman. Teman-teman nyari satu pasang. Ini isian gardan. Oke. Kalau beli baru ya lumayan sih harganya. Cuman kalau kita beli rongsok kan cuman kiloan ya teman-teman. Jadi lebih murah lah. Nah ini dibuat seperti ini. Jadi nanti kita bubut yang bagian dalamnya, kita buatkan lubang yang pas untuk as yang mau kita pakai seperti ini kan. Nah yang satunya seperti ini. Oke, contohnya seperti inilah contoh terpasangnya. Oke, ini contoh terpasangnya. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi contoh terpasangnya seperti itu. Jadi pasti banyak yang bilang apa nggak berisik mesinnya gitu. Ya kalau namanya berisik udah pasti ya teman-teman, karena kita cuma menggunakan sebelah. Kalau teman-teman mau suaranya halus ya teman-teman gunakan empat-empatnya gitu. Misalkan aslinya isian gardan ini kan ada 4 biji sejajar seperti ini. Itu lebih kuat juga gitu. Cuman menurut saya ya terlalu boros lah gitu. Kita ngatur ruangnya pun terlalu sempit gitu loh ya. Ya mungkin bisa lah kita buat istilahnya kayak sistem kerja gearbox gitu kan. Kita menggunakan seperti ini. Cuman menurut saya seperti ini aja udah cukup. Meskipun agak berisik tapi nggak masalah sih, menurut saya masih ini. Nah di sini selain panbel nggak akan gampang lepas ya kalau untuk perubahan seperti ini, di tenaga juga lebih kuat teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, kalau teman-teman misalkan gunakan untuk yang masih bawaan lama itu, taruhlah bisa masuk ngangkat 2 ayam, 2 ekor ya mahnya. Cuman kalau udah dirubah pakai sistem seperti ini, mau 6 ekor pun dia kuat teman-teman. Jadi lebih inilah, tenaganya pun lebih kuat karena dia melalui ini dulu gitu. Nah, seperti ini. Ini belum saya lubangi ya. Nah untuk bagian tongnya ini, tabungnya ini kita nggak menggunakan yang model aluminium. Ini kita ganti menggunakan tong plastik ya, atau biasa disebut tuh blong teman-teman. Blong. Nah ini pas, kalau blong itu kita potong menjadi 2 bagian. Jadi bisa digunakan untuk 2 mesin. Kemudian untuk bagian atasnya jangan lupa dibuatkan lingkar besi seperti ini ya. Oke seperti ini, kemudian dibaut seperti ini. Ini belum dibaut supaya dia nggak goyak kayik lah gitu loh. Jadi dia kaku kuat. Kemudian satu lagi untuk bagian di sini nanti kita menggunakan ini ya teman-teman. Jadi ada tuas di sini untuk ini apa namanya, memainkan fan beltnya. Jadi fan belt ini nanti kita pasang kendor, kemudian kita kencangkan menggunakan handle ini. Kemarin banyak yang nanya juga itu fungsinya buat apa gitu. Sebenarnya fungsinya itu supaya kita tuh nggak memautomatikan mesin gitu teman-teman. Karena kalau ini kita langsungkan fan belt langsung ke sini, itu kan otomatis kita harus ngecilin gas dulu, ataupun kita bahkan matikan mesin gitu untuk mengambil ayam gitu. Misalkan ayam yang di dalam udah bersih. Cuman kalau menggunakan sistem engkol seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, sebenarnya sudah ada videonya untuk pemasangan engkolnya juga. Nah kalau menggunakan itu kan posisi netral, meskipun dia nggak netral dia berputarnya nggak terlalu kencang gitu loh. Jadi kalau misalkan kita udah selesai ngebubut, bisa kita kendorkan, lalu kita ambil ayamnya dulu. Nah yang kedua juga supaya di mesin nggak terlalu berat tuh teman-teman, karena kita nyalakan mesin tuh nggak langsung ke beban sini gitu loh, nggak 100% ke beban. Jadi biasanya lebih sering kalau kita langsung ke beban itu sering terjadi ininya sering putus teman-teman, untuk apa starternya ini ya. Nah ini makanya kita bikin seperti itu. Pokoknya teman-teman cek video saya sebelumnya, itu ada untuk pembahasannya pemasangan untuk tuasnya ini ya. Ini belum selesai teman-teman, tinggal pasang panbet sama pasang tuas, udah langsung bisa kita coba ya pasang karet-karetnya ini. Oke, jadi seperti ini penampakannya. Ini memang sengaja saya buat lebih tinggi karena memang permintaan dari yang punya sih, supaya lebih enak lah, nggak terlalu nungging-nungging gitu. Cuman kalau untuk yang satunya itu memang agak pendek seperti ini. Kemudian ini untuk lantai atasnya juga saya ganti pakai plat ya, plat sekitar 1 mili lah. Ini juga sebenarnya hanya untuk nahan ini sih, karena bagian dalam juga untuk outputnya udah kita buat pakai plat juga seperti ini. Ini sengaja kita buat agak keluar, nggak rata sama ini, karena ini supaya jatuhnya bulu itu bisa dikasih bak lah. Biasanya di bawahnya rata-rata seperti itu, karena saya sering tahu itu mereka sering masang karpet di bagian sini, makanya nih saya buat panjang gini aja sekalian gitu untuk output si bulu.
seperti ini. Nah kemudian untuk bagian sisi-sisinya memang nggak saya tutup ya teman-teman, karena memang untuk hidop blok seperti ini kadang atau seperti ini itu kan butuh dikasih stempet ataupun dikasih oli lah, misalkan ini stempet gitu. Jadi nggak ribet gitu loh, karena nggak ketutup banget gitu loh. Jadi seperti ini aja udah cukup gitu. Misalkan untuk ngebersihkan dari bekas-bekas bulu itu pun lebih mudah, nggak perlu kita apa ya, kalau ketutup rapat itu kan susah gitu loh ngebersihinnya juga. Oke, itulah tadi penjelasan tentang mesin cabut bulu ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ngerubah, teman-teman bisa cek itu tadi di video tadi ya. Jadi udah saya jelaskan gitu untuk penggunaan dari mulai besi-besinya, dari mulai ininya ya, kelahar-kelaharnya ini tadi, dan ini yang pentingnya ini. Oke, seperti ini. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe agar channel ini terus berkembang, bisa memberikan sedikit pengetahuan buat teman-teman.